khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu, takbir. Jangan main-main sama umat Islam. Anda bisa merekayasa kasus di BAP, tapi tidak di persidangan. Anda bisa mengkondisikan ahli saksi di proses BAP, tapi tidak bisa di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada sebuah penampilan yang menurut kita ini mencengangkan, bagaimana tidak, ya, pengacara daripada Bambang Tri dan Sugi Nur pasca persidangan, ya, ketika dia di depan awak media, lagi-lagi Ahmad Kosinudin ngamuk-ngamuk, ya, bagaimana dia kemudian, ya, menginformasikan situasi persidangan, ya, yang menghadirkan saksi ahli yang menurutnya di sini betul-betul ada kejanggalan, dan dia bahkan menduga seolah-olah ini sudah, ya, dipersiapkan 2 tahun yang lalu katanya. Ketika, ya, saksi ahli ini ditanya kapan di BAP, dia menjawab bahwa itu, ya, 2 tahun yang lalu, ya, mungkin karena dia lupa, ya. Nah, inilah yang kemudian diolah oleh Ahmad Kosinudin, ya, bahwa, ya, ini saksi ahli, ya, dia lupa bahwa sebenarnya laporan ini masih, ya, dari akhir September 2022, betul 2 tahun, tetapi, ya, jika dihitung itu menurutnya Ahmad Kosinudin baru 6 bulan. Ini yang membuat kemudian Ahmad Kosinudin ngamuk-ngamuk, naik pitam, ya, di depan awak media menyampaikan kekesalannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama. Keterangan ahli itu penting, manakala diantaranya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi nggak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu, takbir. Jangan main-main sama umat Islam. Anda bisa merekayasa kasus di BAP, tapi tidak di persidangan. Anda bisa mengkondisikan ahli saksi di proses BAP, tapi tidak bisa di persidangan. Ya, nggak bisa ini. Jadi ini kemudian menguatkan dugaan kita bahwa kriminalisasi itu benar-benar terjadi, gitu loh. Alhamdulillah Allah buka makar ini dari keterangan ahli yang katanya 2 tahun. Begitu dia terdesak, dia sadar mungkin, waduh, gua baru tahu sadar disalah gua. Baru katakan, oh, gua lupa. Luar biasa. Ini perkara dilaporkan Dodo Baidowi 29 September 2022. Hitungan tahun 2 tahun, ya, 2023, tapi hitungan bulan baru 6 bulanan. September, ya, Oktober, November, Desember, Januari. Baru berapa? 4 bulanan. 2023 ini. Saya jangan-jangan itu sudah ada dipersiapkan sejak 2 tahun yang lalu, tinggal tanda tangani. Siapa yang tahu? Ya, nampak, ya, dari penyampaian Ahmad Kosinudin, ya, gaya beliau dalam merespon peristiwa persidangan itu, ya, dia menunjukkan kekesalannya, ya, kejengkelannya terhadap saksi ahli, ya, karena menurutnya bahwa ketika dia ditanya, ya, saksi ahli ini menjawabnya ketika ditanya kapan di BAP, dia menjawab, ya, 2 tahun lalu. Kemudian dia ralat bahwa, oh, saya lupa, ya, itu baru beberapa bulan, ya, lalu. Nah, inilah yang kemudian diolah oleh Ahmad Kosinudin dan menduga bahwa jangan-jangan bahwa kasus ini sudah dipersiapkan 2 tahun yang lalu, ya, sesuai dengan jawaban saksi ahli, ya, seolah-olah bahwa kasus ini sudah dipersiapkan, sudah dieskenariokan, ya, sudah dipersiapkan BAP-nya dan sebagainya. Menurut kita ini adalah sebuah pernyataan yang, apa, ya, pernyataan konyol dari Ahmad Kosinudin ini. Bagaimana tidak, ya, menduga hal-hal yang, ya, tidak sesuai, ya. Ini adalah sebuah perkara yang berbahaya, ya, karena seolah-olah, ya, bahwa, ya, saksi ini atau di BAP-nya ini itu sudah mengetahui bahwa nanti akan terjadi peristiwa begini, akan terjadi peristiwa mubahalah, ya, akan terjadi peristiwa di mana Bambang Tri dan Gus Nur akan bermubahalah. Seolah-olah Ahmad Kosinudin, ya, hendak menyampaikan seperti itu, padahal ini adalah perkara, ya, yang baru terjadi, ya, beberapa bulan yang lalu, ya.
baru sekitar bulan September ini kemudian dilaporkan oleh Dodo Baidawi. Ya, artinya bahwa tidak ada korelasinya ya dengan dugaan-dugaan Ahmad Kosinudin. Sekalipun ini dugaan, tapi menurut kita apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin di depan publik ini berbahaya. Ini pernyataan yang tidak sepantasnya ya diungkapkan, dimunculkan ya. Karena itu hanyalah sebuah dugaan, itu adalah sebuah prediksi ya, yang bisa juga itu berujung kepada ya fitnah ya, jika tidak bisa dibuktikan. Bagaimana mungkin ya kasus ini bisa dikatakan dipersiapkan ya 2 tahun yang lalu, sementara kejadiannya baru ya sekitar berapa 5 bulan 4 bulan yang lalu, September itu dia dilaporkan ya. Seolah-olah saja bahwa kita akan mengetahui akan terjadi peristiwa mubahalah Gus Dur dan Bambang Tri terkait dengan ijazah palsu, kemudian ada orang yang melaporkan. Ya, kalau seperti itu dugaan Ahmad Kosinudin ya seolah-olah bahwa ya dia sudah mengetahui ya akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, dan itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal ya dari Ahmad Kosinudin ya. Mungkin saja karena dia lagi emosi ya, dia jengkel, tetapi harusnya dia sangat berhati-hati ketika membuat pernyataan-pernyataan di depan ya para media, karena ini akan ya mengalir informasi ini dengan cepat kepada masyarakat, dan itu akan menimbulkan ya penilaian-penilaian ya, tanggapan-tanggapan negatif daripada publik Indonesia. Dan apa yang disampaikan juga oleh Ahmad Kosinudin ya, dia juga semuanya kurang tepat jika mengatakan bahwa ini baru 6 bulan dilaporkan oleh Dodo Baidawi. Katanya 29 September ya 2022. Nah, kalau kita hitung ya berarti kalau akhir September itu kita mulai itu Oktober, November, Desember, Januari, berarti baru sekitar 4 bulan. Karena Gus Dur juga sering mengatakan bahwa kurang lebih 3 bulan dia di tahanan. Artinya ketika saksi ahli itu bisa salah dalam menyebut, apalagi karena dia sudah tua, ya hal yang terjadi pada Ahmad Kosinudin ketika dia juga menyebut 6 bulan, ya itu juga kan adalah sebuah kesalahan yang itu manusiawi terjadi pada setiap orang, ya sehingga kita tidak perlu sebenarnya menarasikan hal-hal ya yang bisa berujung kepada hal-hal yang negatif, karena kita akan berbicara pada pembuktian di pengadilan, dan apa yang terjadi dalam proses pengadilan itu adalah sebuah fakta-fakta persidangan yang nanti hakimlah yang berhak untuk kemudian memutus itu. Disinilah kita menyayangkan bagaimana sikap daripada Ahmad Kosinudin ya, yang seolah-olah mau membangun lagi opini terkait dengan situasi persidangan yang seolah-olah ini dipersiapkan ya sejak 2 tahun yang lalu, yang ini kan bisa mengundang antipati masyarakat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.